Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Jumat Agung bagi kita semua. Hari ini hari yang spesial, kita akan ada perjamuan kudus yang kita lakukan di masing-masing rumah kita. Ya, diingatkan untuk semua jemaat yang sudah dibaptis mempersiapkan hati, mempersiapkan roti dan cawan di rumah masing-masing. Nanti akan dipimpin ketika perjamuan kudus, ya. Disiapkan, sambil mempersiapkan kita merequest satu buah lagu yang akan kita nyanyikan nanti sebelum firman Tuhan. Judulnya adalah Pernahkah Kau Renungkan Kisah. Sambil semua jemaat memastikan, jemaat yang mengikuti perjamuan kudus memastikan bahwa setiap orang memiliki roti dan cawan sebelum mengikuti perjamuan kudus. Kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus. Pernahkah kau renungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari untuk menebus dosa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau memasuki ibadah Jumat Agung di pagi ini. Mazmur 19 ayat 1 sampai 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Sungguh besar setia Tuhan Allah Bapa kita. Besar kasih Allah berkelimpahan. Mari kita memuji Allah kita, memuliakan nama Tuhan, tanyakan pujian besar setiamu. Dengan sikap yang benar, kita naikkan pujian ini. Tuhan, sungguh besar setiamu, Allah Bapa. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan kekal selamanya. Besar setiamu,
kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan setiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kembali, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kembali, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita berdoa. Sungguh besar setia Allah, sungguh besar Engkau Allah kami. Sungguh Engkau Tuhan patut kami puji, sungguh Engkau Tuhan patut kami sembah. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang begitu menyusahkan hidup manusia saat ini, kami memuji Engkau Allah yang besar. Kami memuliakan Engkau Allah yang berdaulat di atas segala-galanya. Sungguh Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan memberikan kesempatan untuk mengingat Engkau, untuk melihat bahwa Tuhanlah Allah yang mempunyai bumi dan langit ini. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah gagal dalam setiap rencana Tuhan. Di pagi ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, Engkau lihat isi hati kami Bapa. Biar Engkau tuluskan, kuduskan, Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa, ibadah kami mengingat kesengsaraan Tuhan pada hari ini. Boleh mengingat kembali kasih cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak melihat penderitaan dunia, kami melihat kasih Engkau yang sungguh besar. Dan biarlah ibadah ini Tuhan Engkau boleh perkenankan untuk menjadi penguatan terhadap kami semua, menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sungguh Bapa, Engkau tolong kami. Di setiap rumah-rumah kami melihat Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami memuji Tuhan. Di setiap rumah-rumah kami beribadah. Kami mengingat kesengsaraan Tuhan, mengingat kasih Allah yang besar bagi kami. Dan sungguh Bapa, Engkau boleh siapkan kami memasuki ibadah Jumat Agung hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan menyerahkan diri kami, keluarga kami, dan tempat kami beribadah. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita melihat kasih Tuhan. Sebuah lagu yang mengatakan, pernahkah kita merenungkan kisah salib Tuhan Yesus? Darahnya mengalir dari rusuk untuk apa? Untuk menebus dosa. Yesus menderita buat kita. Yesus mati buat kita. Cinta yang ajaib bagi kita. Yesus mati bagi kita. Pernahkah kau
Yesus menderita. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat palanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Saudaraku, pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena dia telah mati bagimu? Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena dia telah mati bagimu? Yesus menderita. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Musik boleh mengalun, dengarkanlah firman Tuhan. Yesaya 53 mengatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Taruh yang terkasih, dengarkan lagu ini refnya sekali lagi. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Nyanyikan dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yesus menderita bagimu, Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu, Yesus mati bagimu. Dengan perlahan
Tuhan, ketika Engkau sudah mati bagi kami, ketika Engkau mengosokkan dirimu Tuhan, menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Dan ketika kami terus berbuat dosa, ketika kami terus menyukai dosa favorit kami, ketika kami terus mengambil excuse dalam setiap kehidupan kami, ketika kami menaruh fokus kami tidak kepada Tuhan, tapi kepada ego diri kami, kepada kenyamanan diri kami, sungguh Tuhan, ampuni kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang boleh menyucikan setiap dosa pelanggaran kami. Tuhan, sebelum kami berdoa syafaat bagi negara kami, sungguh Bapa, sekali lagi Tuhan, kami mengaku setiap dosa pelanggaran kami dengan mata kami, pikiran kami. Sungguh Engkau basuh dengan darah-Mu yang kudus, dan sungguh Bapa, layakkan kami untuk berdoa bagi orang lain, bagi negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa pengakuan dosa ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk COVID-19. Kita terus mendengarkan berita, kita terus mendengarkan begitu banyak informasi bahwa COVID ini tidak hanya memakan jiwa boleh terus banyak. Kita terus melihat bahwa perekonomian begitu terdampak, begitu banyak orang-orang yang hidup hari demi hari, yang terus menderita, yang mencari solusi, berteriak pada Tuhan. Sungguh mari kita berdoa bersatu hati, menyerahkan wabah ini kepada Tuhan. Tuhan yang boleh mengajarkan kepada kita, dan Tuhan yang boleh berbelas kasihan kepada kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa bersatu hati, memohon kepada Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Dalam doa kami setiap hari, dalam doa kami dalam ibadah Jumat Agung ini, ketika kami melihat Tuhan mengasihi kami, Tuhan mau mati bagi kami, sungguh Bapa, biar kami mengingat kasih Tuhan, membawa permohonan kami mengenai wabah COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami terus mengetahui kehendak-Mu, dan berbelas kasihanlah kami pada kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan setiap jajarannya Bapa. Sungguh Kamu memberkati dia, sungguh memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan jangan ada begitu banyak kepentingan politik. Biarlah hanya ada satu tujuan, bersama-sama kami melewati wabah ini ya Tuhan. Bersatu hati membangun bangsa ini, bersatu hati melewati setiap krisis yang boleh ada. Kami berdoa untuk setiap taxi driver, berdoa untuk setiap ojek online, berdoa untuk setiap karyawan-karyawan yang dirumahkan, berdoa untuk setiap orang yang pusing dengan cicilan rumah, cicilan motor, kendaraan, pusing dengan kebutuhan hidup, makan sehari-hari. Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Sungguh Bapa, kami memohon kepada Engkau Allah, biarlah hikmat bijaksana kepada Tuhan. Damai sejahtera anugerah Allah boleh Tuhan menghampiri kami, boleh Tuhan kami melihat dan berpengharapan pada Tuhan. Ketika kami putus asa, ajar kami untuk berharap pada Tuhan. Ketika kami lalai, ajar kami untuk melihat kembali kepada Tuhan. Ketika kami ragu, Tuhan kuatkan kami bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Kami menyerahkan untuk di negara kami, di negara-negara lain Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya. Biarlah Engkau Allah pencipta, Engkau Khalik langit dan bumi. Engkau boleh dari sekarang sampai selama-lamanya menjadi pujian dan hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa dan menyerahkan doa ini. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan suatu pujian di Bukit Golgota, nampaklah salibku. Golgota,
hadirkan mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun jasanya tetap ada. Selamatkan manusia, hapuskan dosa, hatimu pun boleh sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Maka ku tinggikan salibnya, maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengan katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, sehingga iman kami dikuatkan. Kami diberikan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini firman Tuhan diberi tema Domba Agung. Domba Agung. Di dalam Alkitab cukup banyak disebut kata domba itu, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dalam hal-hal khusus, kata domba itu memiliki pengertian yang istimewa. Bukan sekedar binatang peliharaan yang kalau diperlukan diolah untuk jadi makanan, tetapi kata domba itu dalam hal-hal khusus memiliki pengertian yang khusus. Di dalam Keluaran pasal 12 mulai ayat 1 dan seterusnya, di sana dicatat tentang korban anak domba yang darahnya itu dibubuhkan di kedua tiang pintu dan di ambang pintu setiap rumah orang Israel. Mengapa demikian? Karena dengan korban
anak domba itu yang darahnya dibubuhkan kedua tiang pintu dan ambang pintu masing-masing rumah di keluarga Israel, pada waktu malaikat maut menulahi bangsa Mesir, mereka akan melewatkan rumah-rumah yang ada tanda darahnya itu. Di dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 6, di sana disebut juga mengenai domba, tetapi mempunyai pengertian bahwa domba itu dijadikan sebagai penebus dosa atau penebus salah. Imamat 6 ayat 6 itu mengatakan, sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sesudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Di dalam Perjanjian Baru pun ditulis beberapa kali tentang domba itu. Secara khusus Yohanes Pembaptis menyebut Tuhan Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Nah, berkenaan dengan hari raya Jumat Agung ini, marilah kita memperhatikan dengan seksama perihal anak domba Allah itu, domba agung yang telah menjadi korban untuk keselamatan seluruh orang percaya di dunia ini. Inilah perayaan puncak karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus, yaitu dalam hari besar Jumat Agung yang kita peringati ini. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi mengingatkan kita beberapa hal penting. Yang pertama yaitu mengenai kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi, kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah kepada dunia ini, kepada saudara dan saya ini begitu besar, sangat besar. Injil Yohanes ingin menggambarkan besarnya kasih Allah itu dengan berbagai kata, tetapi dipilihlah kata begitu besar. Ini untuk menggambarkan kasih Allah yang sangat besar, tidak dapat dibayangkan. Kata-kata begitu besar ini adalah suatu istilah untuk menggambarkan sesuatu yang sangat besar, yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata biasa. Sehingga muncullah kata yang dinilai begitu tepat, yaitu tanda petik begitu besar, begitu besar. Ada seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya yang waktu itu sedang sakit parah. Ibu ini tentu sangat sedih. Anaknya sakit berhari-hari. Sepertinya tergolek di pangkuannya, tidak berdaya. Sempat karena rasa kasihnya, ibu ini berkata sambil menyesali, "Mengapa kamu yang sakit, Nak? Kalau bisa, biar ibu saja yang sakit. Asal jangan kamu yang sakit." Ibu rela, Nak. Sambil menangis, ibu ini terus menangis dan berharap agar anaknya sembuh. Apakah kasih itu yang dimiliki dan dinyatakan oleh ibu itu kasih yang besar? Iya. Tetapi bisa jadi tidak begitu besar. Coba kalau yang sakit itu anak orang lain. Apakah ibu itu juga punya hati yang rela untuk sakit supaya anak orang lain itu sembuh? Apalagi kalau yang sakit itu, sakit parah itu adalah orang atau anak yang dia tidak kenal sama sekali. Mungkin saja ibu itu tidak akan berkata-kata seperti tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kasih ibu kepada anak memang besar, tetapi bisa dikatakan tidak begitu besar. Nah, kalau kita perhatikan kasih Allah yang disebut begitu besar karena dunia ini termasuk manusia yang ada di dalamnya sebagai ciptaannya yang diciptakan oleh Allah sendiri. Dunia ini tidak tahu berterima kasih. Dunia ini tidak menyadari kalau kasih Allah itu begitu besar. Justru seringkali dunia ini termasuk manusia di dalamnya itu yang sering berbuat dosa dan menentang serta tidak mau percaya kepadanya. Inilah yang menjadi ukuran apakah Allah masih mengasihi dunia ini. Alkitab dengan jelas mengatakan, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Jadi walaupun dunia yang sebetulnya sudah keterlaluan ini, dunia yang tidak pantas, yang tidak layak untuk menerima kasih Allah, namun Allah tetap mengasihi. Ini merupakan kasih yang begitu besar. Inilah kasih yang begitu besar. Di dalam perayaan Jumat Agung ini, ingatlah bahwa Allah mengasihi saudara dan mengasihi saya dengan kasih-Nya yang begitu besar. Ini perlu kita ingat karena begitu banyak orang-orang yang sudah merasa tidak dikasihani lagi, yang sudah merasa ditinggal oleh Allah, yang karena satu dan lain hal merasa Allah sudah tidak mengasihi lagi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya, bahwa Allah mengasihi kita dengan begitu besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16 tadi dari Injil Yohanes pasal 3 ialah Allah mengorbankan anak tunggalnya. Kasih Allah itu tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi juga dilakukan dengan mengorbankan anak tunggalnya. Saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri dalam menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum mereda ini, dunia berhadapan dengan masalah baru. Khususnya Indonesia, di Jakarta, dan kita pun tidak luput dari imbas pandemi ini. Banyak orang yang menderita sakit dan meninggal. Meskipun ada yang sembuh, yang sehat pun mengalami kesulitan untuk mencari makan, untuk bisa bertahan hidup. Bagi yang kaya raya, persediaan makanan berlimpah mungkin tidak jadi masalah yang serius. Tetapi di Indonesia ini, di sekitar kita ini, begitu banyak orang yang tidak kaya raya, yang tidak mempunyai banyak persediaan makanan di rumahnya. Bahkan begitu banyak orang yang bekerja sehari untuk sehari. Bekerja dengan sehari, dalam waktu sehari itu untuk makan sehari, selesai. Kalau esok mau makan lagi harus bekerja. Di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, banyak orang yang benar-benar mengalami kesusahan yang serius. Omset bisnis mereka menurun dengan drastis. Bahkan ada yang seringkali kita mendengarkan kesaksian bahwa hari-hari mereka lalui tanpa hasil. Sedangkan makan perlu jalan terus. Istri dan anak-anaknya juga perlu makan. Ini adalah keadaan yang sulit, keadaan yang sangat menakutkan. Orang-orang yang sudah dan takut itu meningkat. Orang-orang yang susah dan takut itu meningkat jumlahnya. Makin hari makin banyak. Memang ada pemberitaan yang menggembirakan bahwa ada beberapa konglomerat yang mau mengorbankan sebagian hartanya untuk menolong orang yang sedang membutuhkan. Itu bisa dari luar negeri, juga dari dalam negeri.
Bahkan saya mendengar juga ada orang-orang tertentu, mungkin kekayaannya belum kelas konglomerat, tetapi mereka merasa berkatnya cukup untuk berbagi. Mereka melakukan juga pengorbanan, merelakan sebagian hartanya itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan saat-saat seperti ini. Apa ini merupakan pertanda yang baik? Benar. Seharusnya orang yang mampu menolong orang yang tidak mampu. Namun apabila kita perhatikan dengan cermat, mereka yang mau berkorban itu biasanya hanya mengorbankan sebagian kecil dari apa yang mereka miliki. Kalau mengorbankan seluruh harta miliknya, apakah mereka mau? Ini merupakan tanda tanya yang besar. Mereka memang rela mengorbankan ini itu, makanan, nasi bungkus, mengorbankan lembaran-lembaran uangnya untuk mereka yang lebih membutuhkan. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, mereka membagikan itu hanya sebagian, bahkan sebagian kecil, sehingga mereka mampu dan bersaksi, ini berkat dari Tuhan, sudah sewajarnya saya membagikan juga. Saya kepingin agar saya juga menjadi saluran berkat bagi mereka, tetapi bukan harta satu-satunya. Untuk mengasihi manusia di dunia ini, Allah berkorban, dan pengorbanannya itu begitu besar. Alkitab mengatakan Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban, agar setiap orang yang percaya kepadanya dapat diselamatkan dan tidak binasa. Anak Allah yang tunggal itu adalah anak satu. Perhatikan kata anak tunggal itu, anak satu-satunya. Bagi mereka yang sudah pernah memiliki anak, saudara mengerti apa artinya ini? Anak tunggal satu-satunya yang Allah miliki. Dia rela korbankan untuk menolong dunia yang jahat, dunia yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, namun memerlukan. Saudara-saudara, sebagai seorang pendeta, saya pernah berkunjung ke salah seorang rumah anggota jemaat. Anggota jemaat ini anaknya 5. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, saya begitu terkejut karena melihat rumah kontrakan yang ditempatinya itu ternyata bukan rumah yang layak. Saya masuk ke ruangannya, dipersilahkan untuk masuk. Yang dikontrak itu hanya sebuah ruangan. Ukurannya kalau saya bayangkan kira-kira 2,5 kali 2,5 meter. Iya, mungkin juga tidak lebih dari itu. 2,5 kali 2,5 meter. Sempit. Tetapi di ruangan itu berbaring 5 orang anaknya dan kedua orang tuanya. Dulu seorang menteri perumahan rakyat pernah mencanangkan mengenai rumah sederhana atau rumah RS atau rumah susun sederhana RSS. Kalau saya melihat tempat tinggal keluarga anggota jemaat yang saya kunjungi itu bukan RSS tetapi RS-nya 12 kali. Ruang sangat sederhana sekali sehingga seandainya selonjor sedikit saja serasa sangat sulit sekali. Sepertinya itulah yang tepat bagi keluarga ini. Untuk selonjor takut sudah nyangkut ke kompor karena kompor ada di situ. Pakaian, ada piring, ada berbagai macam barang. Semuanya ngumpul di ruangan yang begitu sempit.
Saya sempat menanyakan kepada kepala keluarga ini, apakah tidak ada rencana 1 atau 2 orang anaknya itu diberikan kepada orang lain yang mau. Orang ini terdiam dan menjawab, tidak usahlah. Bagaimanapun keadaannya, kami akan membesarkan mereka itu sendiri. Dan itu yang dikerjakan. Terakhir bertemu beberapa waktu yang lampau itu, anaknya sudah menjadi 7 orang. Berubah. Tapi saya berharap rumahnya pun juga berubah, makin diberkati oleh Tuhan. Tidak merelakan seorang pun anaknya, walaupun punya banyak anak, untuk diserahkan kepada orang lain. Kisah yang hampir mirip saya pernah dengar pada waktu saya masih remaja. Ada seorang anggota jemaat yang seperti itu, hidup sulit, tapi ada majelis jemaatnya yang hidup berkecukupan, namun untuk memiliki anak tidak mampu dan sangat ingin mengambil atau mengadopsi anak siapapun juga. Nah, pada waktu ada seorang ayah dan istrinya menimbang-nimbang anak yang mana yang mau diserahkan kepada majelis gereja yang membutuhkan anak. Suatu malam suami istri ini melihat anaknya sedang tidur berjajar dari kiri sampai kanan. Anak yang pertama sampai yang kelima. Mereka berunding, enaknya anak yang mana ya Pak? Kita mau kasih ke bapak majelis itu. Mulailah diurutkan dari yang pertama. Anak pertama ini adalah anak sulung, penerus keluarga kita. Jangan dia. Kemudian istrinya menyergap dengan cepat. Anak kedua ini paling mirip ayah. Jadi kalau ayah pergi, kalau saya kangen-kangen, masih beruntung punya anak ini. Jangan dia. Anak ketiga ditatapnya waktu anak-anak itu masih tidur. Anak ini juga jangan. Rambutnya paling keriting sendiri di rumah ini. Yang lain tidak ada, hanya dia. Dia sangat lucu. Sayang kalau kita serahkan sekalipun kepada majelis gereja yang tentu akan bisa memelihara dengan baik. Pada waktu melihat anaknya yang keempat, kedua suami istri ini semuanya saling bertatapan dengan wajah yang sedih. Dia ini anak yang paling sering sakit-sakitan. Kalau diserahkan kepada orang lain, bagaimana mereka bisa merawatnya? Kita yang tahu. Sedangkan pada waktu menimbang untuk keputusan yang terakhir, si bungsu yang kelima mengatakan, si bungsu ini paling lucu. Anak ini paling sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi kesimpulannya, sayang semua dan semuanya tidak diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun memiliki 5 orang anak. Apalagi kalau kita hanya memiliki 1 anak saja. Biasanya jawabannya lebih cepat. Tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab dengan begitu jelas dan sederhana bahwa Allah hanya memiliki anak satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu untuk menebus dan mengasihi dunia ini, mengasihi manusia di seluruh muka bumi ini, dia harus merelakan anak tunggalnya. Dia korbankan yang paling berharga. Dia korbankan
anak tunggalnya, anak satu-satunya itu, anaknya sendiri dikorbankan. Asal manusia di dunia ini tidak binasa, tetapi bisa memperoleh hidup yang kekal. Hanya Yesus Kristuslah yang layak untuk menjadi korban yang dapat menyelamatkan dosa seluruh isi dunia ini. Dan itulah yang Allah korbankan. Lihatlah pengorbanan Allah bagi kita. Saudara-saudara, di masa sulit seperti sekarang ini, ingatlah baik-baik tekad Allah pada waktu Dia mau berkorban. Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita. Banyak orang yang mengalami kesulitan, kesusahan, kekurangan, atau kebingungan, merasa ragu apakah Tuhan mau menolong. Pada waktu kita mengalami keraguan itu, ingatlah baik-baik akan pengorbanan Allah yang begitu serius. Anak tunggalnya itu Dia korbankan. Apalagi kalau Tuhan ingin menolong kita, Tuhan akan mengorbankan apapun demi kita, karena Allah itu mengasihi kita. Hal yang ketiga yang dapat kita perhatikan di dalam ayat 16 Yohanes pasal 3 ialah berupa seruan yang Allah sampaikan kepada kita supaya kita menerima kasih Allah itu. Terimalah kasih Allah itu. Allah sudah begitu besar mengasihi manusia yang berdosa dan pendosa. Allah sudah mengorbankan yang paling berharga yang dimilikinya. Semuanya itu Allah berharap supaya tidak menjadi sia-sia, dan kita harus menerimanya. Kita perlu menyambutnya dengan menerima pengorbanan Allah yang besar itu. Kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, biasanya orang tua itu rela bekerja dengan susah payah, membanting tulang, bekerja berkeringat untuk keluarga yang dikasihinya. Untuk memperoleh sesuatu, untuk menghidupi keluarga, untuk anak-anaknya. Sebagai seorang anak, biasanya hanya bisa menikmati dan merasakan dengan ucapan terima kasih. Hal itu cukup membuat orang tua merasa senang bila anak-anak itu menerima hasil jerih payah dari ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah baik-baik. Perasaan yang serupa akan muncul apabila kita menyambut kasih Allah yang begitu besar di dalam perayaan Jumat Agung hari ini. Ini adalah perayaan hari besar Kristen. Perayaan hari besar yang menjadi puncak karya penyelamatan Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sia-siakan kasih Allah dan pengorbanan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus itu. Jangan sampai kita semua mengalami kebinasaan karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita bisa saja berusaha, tetapi pikirkanlah hasilnya. Apakah kita bisa mampu menyelesaikan setiap dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Semua orang dengan berbagai cara dan nasihat-nasihatnya tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dosa yang pernah dibuat, kecuali menerima tawaran Allah ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat berharap agar kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan setiap kita masing-masing mau mempercayai apa yang sudah Tuhan lakukan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudara, hari Jumat Agung ini kita diingatkan kasih Allah yang begitu besar.
Lagu-lagu yang sudah dinaikkan tadi mengingatkan bagaimana Tuhan menderita, Tuhan disalib, Tuhan mengalami sakit, akhirnya Tuhan mati di atas kayu salib. Ini merupakan wujud kasih Allah yang begitu besar, yang harus kita ingat selalu. Dan yang penting, marilah kita sambut apa yang sudah Tuhan lakukan itu, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dalam perayaan Jumat Agung ini, kita diingatkan akan kasih Allah. Kita diingatkan akan pengorbanannya. Dan yang paling penting, marilah kita terima Dia. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri yang sudah dicatat di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 dan 1 Korintus pasal 11, agar kita memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Ampunilah kami, sucikanlah kami, layakkanlah kami semua Tuhan, supaya kami diberkati pada waktu kami ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kuatkan iman kami. Tuhan, beri jalan keluar setiap masalah yang kami hadapi. Tuhan, sembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan, tolong kekurangan kami dengan berkat Tuhan yang cukup, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami melalui penderitaan dan kesengsaraan serta kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah kami makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Bawaku ke Salib. Setelah itu kita akan makan dan minum roti dan cawan. Aku
Mari kita pegang roti di tangan kita sambil berdiri dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang anggur di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami dapat ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru. Terima kasih untuk pertolongan-pertolongan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji